Kenapa AI akan menghancurkan dunia internet? Tung 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 sahur. Dalam beberapa tahun terakhir, AI itu berkembangnya gila-gilaan. Di satu sisi ini kelihatannya keren banget nih, bisa bikin gambar cuma dari teks, musik, artikel, bahkan ngerjain skripsi itu udah banyak banget. Tapi dari sisi lain, semua ini mulai ngasih tanda-tanda bahaya itu sama kayak skripsi tadi ya. Bukan cuma karena orang takut AI bakal ngambil alih pekerjaan kita, tapi sekarang ini AI mulai merusak internet itu sendiri. Kalau kalian perhatiin, makin kesini konten di internet tuh makin aneh lah gitu ya. Banyak banget yang kelihatannya tuh kayak manusiawi gitu ya. Tapi ternyata ini tuh buatan mesin loh. Mulai dari video YouTube yang diisi suara robot, AI, artikel tanpa sumber yang jelas, sampai buku-buku yang dijual di internet mulai banyak yang isinya tuh hasil rewrite asal-asalan. Karya-karya original kayak sketsa komedi, video explainer, kayak kok bisa gitu ya, atau neuron gitu. Talenta-talenta YouTuber tuh mulai hilang, diganti oleh AI yang besar gitu, yang bertahan sekarang tuh. Makin banyak gitu ya video-video AI gak jelas gitu. Dan parahnya lagi pada nonton, dan AI sekarang udah jadi bisa bikin juga kebohongan yang terdengar sangat meyakinkan. Banyak diantaranya itu dipakai buat hal yang destruktif kayak nyebarin hoax biar kelihatan rame gitu, padahal itu tuh kebohongan. Nah, setelah muncul AI generatif kayak sekarang yang makin canggih, AI itu bisa bikin semua itu jadi jauh lebih gampang dan semakin nyata gitu. Kita tuh sebenarnya udah mulai hidup di era yang orang di luar negeri ya disebutnya AI slope gitu, istilah baru buat nggambarin lautan konten yang kosong, yang nggak punya jiwa gitu ya. Video, tulisan, musik, semuanya kelihatan bagus di permukaan tapi nggak ada rasa manusianya sama sekali. AI itu sekarang bisa ngomong dengan sangat percaya diri gitu, padahal sering salah loh. Kalau kalian sadar ya, sekarang tuh banyak AI itu yang sebenarnya itu salah loh dipercaya gitu ya. Tapi kebohongan tuh karena jadi saking masifnya AI itu jadi kebenaran baru di internet. Aku kasih contoh lah ya biar nggak rumit gitu ya. Aku simpel. Bayangin kamu nulis skripsi atau riset, terus kamu pakai nih AI ini buat nyari referensi. AI-nya udah kasih daftar sumber nih lengkap dengan link dan data. Tapi pas dicek ternyata setengahnya tuh link itu nggak ada gitu ya. Ngarang sumber. Masalahnya bukan cuma kamu nih yang kena nih. Karena udah jadi skripsi dan terbit, terus ketika orang mau pakai, dia pakai sumber yang sama. Sumber itu dari tulisanmu yang nyebarin kesalahan baru gitu ya. Dan diterima oleh masyarakat karena itu adalah common gitu ya. Orang udah pakai gitu. Jadi istilahnya ini kebenaran yang diterima oleh masyarakat gitu. Kebenaran palsu yang diterima oleh masyarakat luas karena orang pada pakai semua, orang pada percaya semua. Itulah di momen itu ya, istilah ini, AI slope ini, momen ketika internet akan hancur. Nah, masalahnya ini bukan cuma kamu nih yang kena nih, bukan satu orang doang. Ketika kamu pakai ini data itu di tulisanmu, kamu itu kan bantu nyebarin tuh karena terbit nih skripsi atau jurnalmu ini. Lalu nanti AI ini akan belajar dari tulisanmu yang kamu publish itu salah, dan hasilnya kebenaran di dunia digital, kebenaran tanda kutip ya, kebenaran yang dianggap benar padahal itu adalah kesalahan yang dimulai dari kamu gitu ya. Kebenaran ini karena dipercayai banyak orang, dipakai oleh AI itu sendiri, jadi diterima oleh banyak masyarakat. Kesalahan yang sebenarnya hoax yang diterima oleh masyarakat luas. Yang bikin ngeri ini tuh bukan cuma soal konten receh doang gitu ya, atau berita hoax doang gitu. Banyak loh sebenarnya penelitian ilmiah tuh yang mulai terpengaruh gitu. Beberapa studi nunjukin kalau makin banyak paper akademik yang pakai gaya bahasa khas AI. Bahkan ada peneliti yang nyelipin pesan tersembunyi di tulisannya, biar AI yang menilai, kasih review positif. Nah, kebayang nggak ilmu pengetahuan yang seharusnya jadi fondasi kebenaran sekarang bisa dimanipulasi sama mesin yang bahkan nggak ngerti apa itu benar dan salah. Dia kan hanya generatif gitu ya, AI generatif. Jadi sebenarnya aku nggak anti AI banget sebenarnya, tapi menjelaskan fakta yang mungkin akan terjadi gitu kalau AI semakin masif tanpa regulasi. Aku ini percaya kalau AI itu cuma alat gitu ya, kayak fitur lain di Adobe Illustrator atau pisau buat masak gitu ya. Pada akhirnya si pisau ini bisa dipakai untuk melakukan kejahatan juga gitu ya, menjamret, mengancam orang, membunuh gitu. Gimana caranya ini si pisau ini tetap dipakai buat masak aja deh gitu. Nah, itu yang jadi regulasi. Seharusnya AI ini sudah mulai masuk ke ranah etika dan regulasi. Dan itu yang belum dilakukan di sini. Kalau tanpa regulasi dan tren ini terus-terusan jalan gitu, mungkin nanti internet bakal penuh dengan konten-konten yang semuanya hanya cukup bagus tapi nggak ada maknanya gitu ya. Wah, gambarnya bagus nih tapi nggak ada maknanya. Orang jadi semakin malas mikir karena ChatGPT, gimana aku milih ini atau ini, makan apa hari ini. Nggak, orang-orang jadi realitasnya jadi palsu gitu ya. Semuanya dipilihkan, malas mikir. Dan seharusnya yang kita berlatih bagaimana berpikir kritis itu jadi tidak punya gitu ya. Aku rasa sebenarnya kita bisa nyelamatin diri ya dari kehancuran ini. Yang bisa nyelamatin ya manusia itu sendiri gitu. Manusia itu punya kreativitas, rasa ingin tahu, kejujuran, hal-hal yang nggak bisa ditiru oleh algoritma gitu. Mau secanggih apapun AI-nya, ini tidak bisa ditiru gitu. Jadi
buat kalian yang masih bikin karya tulis, karya ilmiah, tulisan, gambar, musik, atau apapun lah ya, berbagi di internet seperti yang gue lakukan sekarang ini, ya teruskan gitu. Karena di tengah banjir konten buatan AI ini, karya kamu itu adalah karya yang punya jiwa dan itu yang paling berharga. Jadi jangan berhenti dan terus berkarya. Itulah yang membedakan konten bikinan AI dan konten bikinan kalian yang punya jiwa, rasa, dan kalian tetap hidup sebagai manusia gitu. Nah itu aja dari aku, itu juga alasan ya kenapa aku mulai jarang gitu ya ngonten AI, karena ya aku punya keresahan sendiri terhadap AI ini yang pada akhirnya akan tidak terbatas penyebarannya dan merusak internet itu sendiri. Jadi kalau sekarang aku ya ngontennya kayak gini aja, kritik sosial, terus juga pendidikan dan juga pendapat opini lah gitu. Pada akhirnya itu yang membuat aku senang dan berkarya berbagi ide dengan kalian. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.